Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian pengagungan mari terus dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Karena Allah tidak pernah menghentikan nikmat dan karunia-Nya, dan sudah sepatutnya kita sebagai hamba nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Karena hanya dengan syukur kita kepada Allah lah Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga semua nikmat yang dilimpahkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menghadirkan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Tentu harapan besar kita hamba-hamba Allah yang beriman dengan nikmat yang Allah karuniakan bisa menjadi sarana yang terus mendekatkan kita kepada Allah. Nikmat yang kemudian bisa menjadi sarana kita terus beramal soleh sebagai bekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang biasa kita minta di dalam doa kita setelah kita memuji Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, Bapak Ibu? Apa yang kita minta, Bapak Ibu? Sehat. Apa, Bu? Sehat. Sehat. Pak, minta Bapak setelah memuji Allah, membaca salawat, ada yang sehat, ada yang afiah. Tapi di antara adabnya adalah yang pertama, sebelum kita meminta yang lain, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang kita ucapkan setelah kita menyampaikan sesuatu atau menerima sesuatu. Setelah kita mengucapkan terima kasih, biasanya kalimat yang mengiringi apa, Pak? Meminta maaf. Mohon maaf bila sekiranya yang saya sampaikan ada kurang-kurangnya. Padahal bisa jadi nggak ada kurangnya. Nah, itulah kita memaknai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa memohon ampunan kepada Allah adalah bukan sebatas zikir yang terucap dari lisan kita, tapi memohon ampunan adalah al-i'tiraf, pengakuan, kesadaran diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kelemahan diri kita dan kebergantungan kita kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memohon ampunan tidak selalu berkaitan dengan kita berbuat salah atau tidak, tapi memohon ampunan adalah bentuk wujud syukur kita kepada Allah dan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Demikian pula ketika kita minta maaf kepada sesama manusia, bukan karena kita selalu berbuat salah, tidak, tapi itu sebagai bentuk kerendahan hati kita di hadapan sesama. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menyampaikan sholat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah peluang bagi orang-orang beriman untuk meraup ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama rentang waktu itu dia menjaga dirinya dari dosa-dosa besar. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hakikat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita mengajarkan kepada kita, Nabi menyampaikan, aku tidak kurang memohon ampunan kepada Allah dalam sehari 70 sampai 100 kali. Apakah Nabi berbuat dosa? Enggak. Apakah Nabi melakukan kesalahan gitu? Jangankan dosa besar, dosa kecil pun enggak. Tapi ketika ditanya Ibunda Aisyah radhiyallahu an, inilah sebagai bentuk syukur saya kepada Allah dan bentuk kerendahan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sebuah kenikmatan gitu. Saat kita di dalam hidup, dalam penghambaan kita kepada Allah, kita masih mampu merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui semua kelemahan diri kita, dan membutuhkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita di dalam berinteraksi dengan siapapun, dengan keluarga kita, dengan yang lain, lisan kita dengan penuh kerendahan hati masih mengucapkan permintaan maaf di samping permintaan terima kasih. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan Ramadan mengajarkan kita akan itu, untuk kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengucapkan syukur terima kasih kita kepada Allah juga kepada sesama. Mohon maaf, saya mau nanya ibu-ibunya gitu, sore ini sudah dapat ucapan terima kasih dari bapak dan anak-anaknya belum, Bu? Dengan hidangan yang disediakan? Belum Pak? Gitu. Layak nggak dihargai, Pak, hidangan yang disediakan? Pantas nggak kita mengucapkan terima kasih gitu? Pantas tidak kita kemudian meminta maaf? Nah, inilah Bapak Ibu Allah, Ramadan mengajarkan kita akan itu, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kerendahan hati kita di hadapan sesama. Maka aktivitas kita memohon ampunan kepada Allah itu bukan cuma sebatas aktivitas lisan, tapi harus tiga hal ini selaras, sehingga kemudian kita akan mendapatkan manfaatnya. Apa yang dirasakan hati kita, apa yang diucapkan lisan kita, apa yang dilakukan perbuatan kita. Nah, ketika hal ini selaras, hati kita menyesali, lisan kita mengakui, kemudian apa yang kita lakukan membuktikan kalau yang ini tidak baik kita hentikan, kemudian menekatkan untuk tidak mengulangi lagi. Ketika berkaitan dengan Allah memohon ampunannya, ketika berkaitan dengan sesama meminta maaf, ketika berkaitan dengan harta benda mengembalikan. Maka ketika ada keselarasan seperti itu, Nabi SAW menjanjikan, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar mohon ampunan kepada Allah, Allah berikan tiga hal. Ja'alallahu hammahu faraja. Allah akan jadikan kegundahan, kecemasan, kegelisahannya kemudahan, kelapangan. Wa min kulli dhikin makhraja. Dan semua kesempitan, himpitan yang dirasakan jalan keluar. Wa razaqahullah min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya yang sangka. Maka bukan hanya di dalam kajian spiritualitas Islam, dalam kajian psikologi, neuroscience gitu kan, memberikan kita makna bahwa ternyata istighfar itu bisa melepaskan semua kecemasan-kecemasan yang kita rasakan dalam diri. Karena dengan seseorang beristighfar mohon ampunan kepada Allah, dia bisa menerima keberadaan dirinya. Dia bisa melepas semua beban-beban yang ada. Ketika istighfar itu, tiga hal tadi selaras. Apa yang dirasakan di hati, apa yang diucapkan oleh lisan, dan apa yang dilakukan perbuatan itu selaras. Maka insya Allah istighfar yang diucapkan, permohonan ampunan yang diucapkan oleh orang beriman akan memberikan manfaat. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hati mereka meraih ketenangan, mendapatkan ketenangan dari mana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, memohon ampunan kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, hati-hati itu akan meraih ketenangan. Maka Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, mari jadikan Ramadan ini Ramadan kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bulannya, bulan di mana setiap malam Allah membebaskan hambanya dari nerakanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dimudahkan, lisan kita diringankan, perbuatan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selaras bisa memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kita dari Ramadan ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah bebaskan kita semuanya dari api neraka.
Mohon maaf, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.